Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 5. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran 1, kita akan mempelajari tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajar tidak lupa Bu Guru mengingatkan untuk selalu mematuhi 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, melalui menyimak video, siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan dengan percaya diri. Ayo kita simak percakapan antara Edo dan Pak Rudi berikut ini. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Kemudian Edo menjadi terpikir bahwa tanpa organ gerak kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Untuk lebih memahami apa itu organ gerak manusia dan hewan, ayo kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot-otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Perhatikan gambar kelinci di bawah ini. Kelinci dapat meloncat dengan lincah seperti gambar karena adanya suatu sistem gerak di dalam tubuhnya yang bekerja secara bersama-sama. Sistem tersebut terdiri dari alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa itu ide pokok?
Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian yang Ibu beri tanda garis merah merupakan ide pokok dari paragraf 1. Kemudian, ide pokok tersebut dikembangkan atau diperjelas oleh kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang pada paragraf 1 berbunyi, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, berdasarkan contoh tadi, temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, kerjakan di buku latihanmu ya. Teks organ gerak manusia dan hewan dapat kamu jumpai di buku tema 1 pada halaman 3. Setelah menyelesaikan tugas 1 tersebut, amatilah tugas 2 berikut ini. Nah, Ibu mau kalian mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi 1 buah paragraf. Kerjakan paragraf yang kalian buat di buku latihan ya. Untuk menajamkan pemahaman kalian mengenai organ gerak manusia dan hewan, ayo kerjakan 2 soal latihan ini di buku latihan kalian. Soal yang pertama, jelaskan persamaan organ gerak manusia dan hewan. Soal kedua, jelaskan apa yang dimaksud alat gerak aktif dan pasif, serta berikan contohnya. Nah, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Tugas-tugas kalian Ibu tunggu sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Tugasnya mohon dikirimkan ke WA pribadi Bu Guru. Jangan mengirimkan tugasnya di WA grup ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Sampai jumpa besok ya anak-anak.